Kita mau datang pada pagi hari ini ke dalam kehadiran Tuhan Yesus. Kita mau memuji Tuhan Yesus, kita mau menyembah Yesus, kita mau angkat lagu pujian, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
Yesus yang kami naikkan. Biarlah nama-Mu saja Yesus yang kami muliakan. Karena Kaulah yang bertata di atas bumi ini Yesus. Kau yang bertata Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Pada pagi hari ini Yesus kami datang dengan penuh rasa syukur kami Yesus. Dengan rasa rindu kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Inilah lagu, inilah pujian yang kami naikkan padamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Angkat tangan saudara, katakan haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau besar Yesus, Kau besar. Haleluya. Katakan Hosana. Hosana. Dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar terpuja. Nama-Mu besar terpuja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, nama-Mu besar terpuja Yesus. Haleluya Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan lagu pujian, nyanyi bagi Dia. Karena kita mau mengangkat suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Haleluya. Bersorak
bagi Dia. Saya percaya saudara tempat ini memiliki sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Oh yeah, yeah, yeah. Angkatlah suaramu, pujian serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekarang, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekarang, nyanyikan dengan penuh semangat. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya kalau kita pasti akan menang. Dalam masa pandemi ini kita boleh melewatinya dengan kemenangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Kita mau angkat lagu pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, segenap hatiku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan pada hamba-Nya. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam kasih Kristus yang pada pagi hari ini diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti atau menyaksikan daripada ibadah di tempat kami. Maka daripada itu patutlah kita bersyukur atas kasih perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau pada sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu dan tenaga untuk boleh menikmati atau boleh mengerti akan setiap rencana Allah lewat ibadah pada hari ini. Puji Tuhan. Mari sebelum saya lebih jauh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian berdoa bersama-sama untuk boleh kita minta pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus sehingga memampukan bagi kita sekalian untuk tinggal di dalamnya. Kita mulai berdoa. Bapa Allah dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap waktu, kesempatan dan tenaga yang Tuhan izinkan bagi setiap kami sekalian untuk boleh bersama-sama mengambil bagian lewat ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kami sekalian, bahkan membukakan setiap hati pikiran kami Tuhan untuk boleh makin mengerti akan kebenaran firman Allah, supaya rohani kami terpelihara dan kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya memberi judul yaitu kehidupan rohani yang efektif. Kehidupan rohani yang efektif. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat yang ke-12. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat yang ke-12. Bila sudah mendapati di rumah masing-masing dengan buka Alkitabnya, saya membacakan bagi kita sekalian. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12, demikian firman Allah.
milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, surat Rasul Petrus ini ditulis untuk orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Mereka adalah para pendatang-pendatang yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Di lingkungan mereka, artinya mereka bukan orang-orang Yahudi. Maka daripada itulah terjadi sesuatu hal persinggungan atau pergesekan antara kaum pendatang, yaitu orang-orang Kristen atau orang-orang percaya dengan masyarakat setempat pada saat itu. Nah, kalau dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sangat jelas sekali yang ditujukan kepada jemaat Tuhan, ya. Kenapa demikian? Karena mereka pada waktu itu mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan, bahkan termasuk di dalamnya ada aniaya. Karena mereka seorang pendatang, kaum Yahudi sebagai pendatang, mereka ditolak. Mereka artinya tidak mendapat tempat di daerah di perantauan mereka. Maka akibat konsekuensinya adalah orang-orang percaya pada waktu itu, mereka juga mengalami aniaya. Mereka juga mengalami penderitaan yang dikerjakan oleh orang-orang yang belum percaya. Maka daripada itulah, sekarang Rasul Paulus tadi mengingatkan, di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Nah, inilah yang menjadi indikasi. Maka tidak heran ketika pada waktu itu terjadi aniaya, terjadi penyesahan demi penyesahan terjadi. Ya, mereka menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan. Salah satu penderitaan yang artinya yang cukup berat bagi mereka. Karena mereka apa? Karena mereka senantiasa berbuat baik dan berbuat benar. Sehingga kejahatan, sehingga orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya, mereka sangat membenci akan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, bukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang dikerjakan oleh orang percaya, tetapi mereka sudah berbuat baik, sudah berbuat benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi itulah konsekuensi yang mereka terima adalah penderitaan karena hidupnya ya dalam perbuatan yang baik. Apalagi yang membuat mereka menderita. Yang kedua, mereka juga dianiaya. Mereka juga artinya dinista. Oleh karena apa? Oleh karena nama Yesus. Nah, oleh karena nama Kristus Yesus, mereka mengalami ejekan, mereka mengalami hinaan, dan mereka mengalami berbagai-bagai hal yang membuat mereka merasa teraniaya. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Di sana sangat jelas sekali. Mereka dianiaya, mereka mengalami tekanan dan intimidasi oleh karena nama Yesus. Yang berikutnya apa yang diterima oleh gereja atau jemaat pada waktu itu, yaitu mereka dicaci maki. Ya, dicaci maki. Mereka habis dibuli, istilahnya zaman sekarang. Dicaci maki, dibuli oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Perhatikan, orang-orang yang belum diselamatkan. Itu ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan ayat sampai 10. Mereka hidup di dalam keadaan yang demikian. Maka tidak heran kalau tadi Rasul Petrus mengingatkan bagi kita sekalian, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang dituntut oleh orang percaya, yang dituntut kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka tetap untuk mempertahankan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka dituntut, dinasihati oleh Rasul Petrus supaya tetap mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan mereka. Sekalipun dengan konsekuensi-konsekuensi tadi, yaitu penderitaan, aniaya, ancaman, cemoohan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi firman Allah mengajarkan lewat nasihat Rasul Petrus, supaya mereka tetap mengeluarkan atau tetap melihat
setiap perbuatan yang baik dikerjakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Tidak mudah akan hal ini terjadi. Ya, kalau dengan kekuatan mereka sendiri mungkin mereka akan sulit. Tapi saya mau katakan ini adalah sebuah bagian daripada kasih karunia Allah. Anugerah Allah sehingga orang-orang percaya pada waktu itu sesuai dengan suratan Petrus ini. Ya, mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, akibat daripada penderitaan, akibat daripada aniaya, konsekuensinya pasti ada. Ada reaksi demi reaksi. Atau ada yang bisa bertahan, atau ada yang menyerah pada waktu itu. Memang tidak sedikit juga orang yang murtad, atau orang yang keluar, serta meninggalkan jalan Tuhan. Akibat penderitaan, akibat tekanan, mereka keluar, mereka tidak tahan, sehingga mereka mengingkari imannya. Nah, ada banyak orang juga yang melakukan akan hal itu. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tetap setia. Ya, bertahan sampai pada titik-titik akhirnya. Ya, di tengah-tengah kehidupan, ya, saat kegelapan inilah. Dalam saat kesulitan yang besar inilah. Rasul Petrus, ya, menulis surat ini kepada mereka. Sungguh ini adalah sebuah berita penghiburan, berita yang menguatkan, berita yang membangkitkan semangat, berita yang mendorong roh mereka kembali untuk tetap taat dan setia kepada panggilannya sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita boleh memeriksa diri kita masing-masing, kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negeri kita ini, yaitu negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Saudara dan saya, ya, sudah banyak orang mengatakan, saudara dan saya kita adalah kelompok yang minoritas. Kelompok yang kecil di tengah-tengah begitu ragamnya, atau di tengah-tengah pluralnya daripada bangsa ini. Sudah pasti ada konsekuensi sosiologis yang akan diterima akibat saudara dan saya menjadi murid-murid Yesus. Konsekuensi logis inilah bukan hanya yang kita derita pada hari ini saja, yang dialami orang-orang Kristen pada hari ini saja. Ya, ketika mereka ingin mendirikan rumah ibadah atau mereka beribadah ditolak, bahkan mengalami resolusi, mengalami sedikit kesukaran, bahkan tidak heran ada juga banyak orang yang artinya dikorbankan oleh karena kebencian akan hal ini. Belum lagi dalam persaingan kehidupan, di mana ketimpangan tidak terjadi, ketidakadilan terjadi. Ketika minoritas, ya, kaum minoritas ini juga akhirnya apa? Mengalami tekanan, mengalami intimidasi dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca daripada berita, baru tingkat sekolah saja untuk menjadi ketua OSIS ketika didapati atau dipilih ketua OSIS daripada sebuah sekolah lanjutan atas, kebetulan yang terpilih pada waktu itu dengan suara yang terbanyak adalah kelompok orang percaya. Dari orang percaya, apa yang terjadi? Mereka mulai dibully, ia mulai artinya dilakukan sesuatu serangan, bahkan akhirnya dibatalkan, diulang lagi pemilihannya. Bayangkan ini baru dalam tingkat anak-anak sekolah. Belum lagi tingkat persaingan yang lain. Saya percaya, sekali lagi saudara jangan berkecil hati sebagai orang percaya, orang beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena ada rencana Allah. Saudara dan saya ditempatkan di negeri ini. Supaya apa? Supaya mereka percaya pada waktu kepala gereja itu yang melawat mereka sekalian. Wow, ini adalah kunci kemenangan orang percaya. Keadaan atau kekuatan, ketahanan saudara dan saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural ini, ya, bukan tanpa tujuan, bukan untuk kesenangan diri kita, bukan untuk keselamatan pribadi kita masing-masing, tetapi ingat baik-baik, ada rencana Tuhan untuk Dia dipermuliakan, untuk orang-orang mereka yang menolak, mereka yang membenci, mereka akan bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, luar biasa. Ini rencana Allah bagi orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Jadi kita tidak perlu cari zona nyaman. Kita tidak perlu cari zona yang aman untuk menyingkir. Tidak.
kemana Tuhan mau tempatkan, kemana Tuhan mau libatkan saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan yang keras ini, yang penuh dengan persaingan. Persaingan tentu persaingan tidak sehat atau persaingan yang kotor saya mau katakan. Tapi saudara dan saya, ada kekuatan Allah yang akan menyertai saudara sekalian. Allah menuntut bagi kita sekalian. Allah mencari, bahkan Yesus mencari dalam hidup ini. Adakah kehidupan rohani kita ini kehidupan rohani yang efektif. Nah, sebelum saya lebih jauh lagi, saya ingin mengklarifikasi saja apa sih yang dimaksud dengan efektif yang sesungguhnya. Saya mencatat arti daripada efektif dari dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti yang pertama adalah efektif adalah ada efeknya atau ada dampaknya. Nah, yang pertama ada efeknya, atau ada dampaknya, atau ada pengaruhnya. Ya, sehingga meninggalkan sebuah kesan yang mendalam. Itu efektif. Nah, kalau saudara dan saya kita hidupnya efektif, maka dikatakan ada dampak-dampak positif. Ada pengaruhnya, ada akibatnya. Baik terhadap orang lain maupun juga terhadap lingkungan-lingkungan di mana kita ditempatkan. Arti yang kedua daripada efektif. Kalau dalam obat-obatan atau kesehatan, efektif bisa berarti manjur atau mujarab. Nah, kalau kita minum obat, misalkan sakit minum obat, waduh obatnya manjur, obatnya efektif sekali, bekerjanya efektif. Ya, terasa atau cepat sekali bereaksinya menuju ke arah perbaikan dan kesembuhan. Nah, inilah efektif. Mujarab, manjur. Nah, itu yang kedua. Arti yang ketiga, efektif artinya bisa dapat membawa hasil. Nah, bisa membawa hasil atau berguna. Berguna. Bisa membawa hasil atau berguna. Ya, ini tentang apa biasanya? Tentang usaha, tentang bisnis, tentang pekerjaan. Waduh, pekerjaan orang ini sangat efektif sekali, misalkan begitu. Sangat efektif. Artinya apa? Membawa hasil yang baik, membawa hasil yang diharapkan atau yang ditargetkan. Nah, jadi efektif ini sangat-sangat luas cakupan daripada nilai arti daripada kata tersebut. Atau efektif juga bisa berarti mulai berlaku. Nah, contohnya seperti peraturan. Ya, peraturan contoh misalkan kalau kita di kota Jakarta lalu lintas ada ganjil genap. Nah, jadi ketika masa pandemi ini dikatakan ganjil genap tidak berlaku. Nah, tetapi kalau katakan berlaku, kapan mulai berlakunya? Kapan efektif berlakunya? Oh, per tanggal 1 bulan sekian mulai efektif berlaku. Berarti mulai berlaku. Mulai terjadi menjalankan peraturan tersebut. Nah, demikian halnya juga. Ketika rohani saudara dan saya, kita bertumbuh, ya, atau rohani kita efektif, maka sekali lagi ada berdampak. Ada menghasilkan kuasa mujizat Tuhan. Nah, yang ketiga akan membawa hasil, akan membawa dampak. Dan yang berikutnya akan bisa diberlakukan atau mempengaruhi atau mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah tatanan kehidupan. Dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang artinya yang tidak beraturan, menjadi kehidupan sebagai anak-anak terang. Mulai berlaku sejak waktu saudara dan saya memiliki sebuah kehidupan yang efektif. Oh, luar biasa. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, ya adalah yang saya ingin pertanyakan, apakah yang harus kita perbuat? Nah, apakah yang harus saya perbuat untuk menghadapi kondisi seperti ini? Sebagaimana jemaat yang dikirimi, perantauan yang dikirimi oleh surat oleh Rasul Petrus. Apa yang harus mereka lakukan? Di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan. Saudara dan saya juga mungkin kita bertanya-tanya, apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana sikap kita orang Kristen, sikap orang percaya pada akhir zaman ini? Kita ditempatkan di tempat ini, bukan sebagai sebuah kebetulan atau tanpa rencana, namun saya mau katakan ada rencana Allah. Maka daripada itulah, mari kita menemukan lewat pertanyaan ini, ya, apa yang dapat kita lakukan? Nah, ini adalah sebuah respon. Ini adalah sebuah reaksi yang positif, yang membangun,
Bukan akhirnya ketika ada penderitaan, ada aniaya, kemudian melarikan diri atau mengingkari imannya. Tidak, tetapi untuk bertahan, untuk memenangkan daripada penderitaan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita kembangkan atau yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang percaya. Nah, Rasul Petrus sangat jelas sekali menekankan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi apapun kondisinya, ya, Rasul Petrus menasehati bagi jemaat supaya orang Kristen, ya, harus tetap hidup dan tetap bertumbuh. Perhatikan, orang-orang Kristen pada waktu itu dinasehati, dikirimi surat oleh Rasul Petrus supaya mereka tetap hidup dan tetap bertumbuh. Wow, bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar bisa melewati hari-hari, tidak. Tetapi ia mau supaya orang-orang percaya pada waktu itu mereka juga tetap bertumbuh di dalam kehidupan rohani masing-masing. Nah, apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi alasan Rasul Petrus mendorong gereja, mendorong orang percaya supaya mereka tetap bertumbuh, mereka tetap hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang atau yang tidak kondusif tersebut. Lihat, Rasul Petrus bukan tanpa alasan, bukan serampangan, hanya sekedar memberikan dorongan atau nasihat. Tidak, tidak demikian halnya. Tetapi Rasul Petrus melihat, menemukan ada potensi-potensi yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah penderitaan, di mana mereka sedang bertumbuh, mereka sedang bergerak menuju ke arah Kristus. Sedikitnya ada 3 potensi yang kita temukan, sebagaimana Rasul Petrus sudah menemukannya di dalam diri daripada orang-orang percaya pada waktu itu. Saya mau baca 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini potensi yang ditemukan oleh Rasul Petrus di tengah-tengah gereja atau jemaat pada waktu itu. Ya, 2 Petrus pasal pertama ayat 3 dan ayat 4 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Wow, ada 3 potensi yang ditemukan lewat bacaan kita 2 ayat ini. Yang pertama adalah potensi yang pertama, ada kuasa ilahi. Wow, ada kuasa ilahi di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri orang-orang Kristen. Yang kedua, ada janji-janji ilahi. Dan yang ketiga, ada kodrat ilahi. Nah, namun saya ingin memilah dari 2 hal di depan tadi, yaitu yang pertama adalah, ya, yang dikatakan tadi kuasa ilahi. Ada kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Ada kuasa ilahi, kuasa Allah. Kemudian ada janji-janji ilahi yang adalah firman Allah. Nah, maka ketika kedua hal ini, ya, kedua hal ini disatukan, kedua hal ini dicampur dan bekerja bersama-sama, kuasa Roh Tuhan dan dengan firman Allah, maka akan melahirkan, maka akan menghasilkan yang namanya kodrat ilahi. Wow. Apabila di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri saudara dan saya, engkau memiliki kepenuhan kuasa Roh Kudus, engkau memiliki kuasa Allah, dan ada firman Allah di dalam hidup saudara dan saya, maka tidak heran, secara otomatis setiap hidup saudara dan saya, kita akan menampilkan kehidupan kekristenan yang mengandung yaitu kodrat ilahi. Kodrat ilahi di sini sangat dahsyat sekali. Ya, sebuah gaya hidup yang berbeda dikodratkan atau ditulis atau diperuntukkan atau memang sudah menjadi bagian
hidup di dalam kuasa ilahi. Kalau kita memiliki akan hal ini, Rasul Petrus sangat kuat sekali melihat untuk tidak ada alasan sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan aniaya, namun tetap orang percaya dapat hidup secara efektif, hidup berdampak, hidup berkualitas, hidup yang menghasilkan perubahan demi perubahan. Dan sekali lagi, ada kuasa, ada mujizat akan terjadi di tengah-tengah setiap pergumulan. Justru pada saat pergumulan, pada saat aniaya, pada saat berbagai-bagai macam intimidasi, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena apa? Orang percaya memiliki yang namanya kodrat ilahi. Wow, ini yang menjadi rahasia kebenaran firman Allah. Sekaligus yang menjadi sumber kekuatan, menjadi energi bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Yaitu kodrat ilahi. Ketika dua hal kuasa Allah tadi, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus, dan ketika disatukan, atau saya mau katakan berkolaborasi, bekerja bersama-sama dengan firman Allah, maka disitulah akan menghasilkan yang namanya orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan akhir zaman ini yang memiliki kodrat ilahi. Wow, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, temukan ini dalam setiap pribadi kita masing-masing. Mari, kita tidak mengkoreksi orang lain, kita tidak mengkoreksi hamba Tuhan, kita tidak mengkoreksi rekan kita atau keluarga dekat kita. Jangan, mari kita belajar untuk mengkoreksi. Ketika setiap keadaan menghampiri saudara dan saya, ketika setiap persoalan menghampiri kehidupan kita sekalian, jangan mencari salah siapa, atau jangan kita melarikan diri, atau kita menghindar daripada persoalan tersebut. Namun kita hadapi, temukan adakah kodrat ilahi dalam diri saudara dan saya. Ketika kau menemukan hal itu, jangan pernah ragu dan bimbang. Engkau sudah ada di atas persoalan. Engkau akan ada di atas setiap masalah. Engkau akan mengatasi segala macam pergumulan dalam kehidupan ini. Engkau akan menjadi seorang pemenang yang Tuhan ingin kerjakan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, selanjutnya, apakah yang menjadi implementasi? Yang menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah yang menjadi implementasi daripada kehidupan rohani yang efektif tersebut? Ya. Karena kehidupan rohani yang efektif itu bukan hanya sebuah wacana, atau hanya bukan sebuah kalimat-kalimat teori saja, atau kalimat-kalimat yang pemanis untuk menggairahkan atau untuk membesarkan hati. Tidak. Tetapi kehidupan rohani yang efektif harus dapat diwujudkan, harus dapat dinyatakan dan terasa, bahkan dapat dideteksi, dapat dilihat, dapat dirasakan baik oleh dirinya sendiri, terlebih juga untuk orang lain. Sehingga hidup orang Kristen pada akhir zaman ini, sekali lagi, ada efeknya, berdampak, berguna, mujarab, manjur, dan sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan. Mari kita temukan implementasi apakah yang patut untuk kita keluarkan, yang patut untuk dihasilkan oleh orang-orang percaya. Sebagai bukti nyata, saudara dan saya, ada kodrat ilahi di dalam hidup kita sekalian. Kalau ini belum ditemukan, mohon maaf, saya mau katakan, kita perlu lebih jauh lagi mengenal Allah. Kita perlu lebih jauh lagi bergumul untuk kita, saudara dan saya, mengenal Dia lebih dekat dan lebih dalam lagi. Sehingga Roh Tuhan dan firman Allah bisa bekerja dengan efektif dalam hidup saudara. Sehingga menghasilkan sekali lagi pribadi-pribadi yang efektif kerohaniannya. Pribadi yang berdampak dalam hidup ini. Ya, singkat saja pada pagi hari ini yang akan kita temukan. Ada 3 implementasi yang harus ditemukan dan harus dikembangkan dalam kehidupan orang-orang percaya dalam rangka kita mengantisipasi atau menghadapi masa-masa sukar hari-hari ini. Sebagaimana juga daripada orang percaya pada zaman Rasul Petrus ini. Yang pertama, yang sebagai implementasinya, apa yang harus kita miliki? Mari kita miliki yang namanya iman. Nah, yang pertama adalah iman, memiliki iman. Saya mau kutip firman Tuhan, 1 Petrus, ya, karena berputar-putar dengan Petrus saja. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu senantiasa kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya. Ayat 6, bergembiralah. Karena akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lihat, bergembiralah akan hal itu. Apakah akan hal apa? Yaitu akan tadi katakan, ya, menantikan keselamatan dalam masa-masa sukar ini sambil Allah menyatakan dirinya. Jadi setiap persoalan, setiap aniaya, pergumulan, bagaimana kita menghadapinya? Bergembiralah, kata firman Tuhan. Ya, inilah sebagai bukti nyata kalau saudara dan saya beriman kepada Dia. Kenapa demikian pentingnya? Dipelihara dalam kekuatan Allah. Lebat. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau tadi dikatakan sudah ada yang namanya kuasa ilahi, itu yang memelihara iman saudara dan saya. Pemeliharaan Allah tidak terbatas. Pemeliharaan Allah tidak bisa dikungkung atau tidak bisa dikurangi oleh kekuatan manapun juga dalam dunia ini. Itulah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah sungguh dahsyat dan terlalu amat dahsyat. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini. Hanya oleh karena iman saudara dan saya percaya kepada Dia, Allah sanggup melakukannya luar biasa. Teringat bagaimana ketika bangsa Israel, waktu baru saat mereka keluar dari tanah Mesir, di bawah pimpinan hambanya Musa, dalam perjalanan ya melewati padang gurun, baru beberapa lama mereka pergi keluar dari Mesir. Kemudian apa yang terjadi? Raja Fir'aun berubah pikirannya lagi, mengeraskan hati kembali, sehingga ia memerintahkan para pasukannya, para serdadu kereta-kereta semuanya untuk kembali menjemput atau memanggil kembali bangsa itu dengan paksa kembali ke Mesir. Wow. Ketika bangsa ini mendengar deru kereta kuda yang begitu bergemuruh di belakang, yang sedang akan menghampiri mereka, sedang mereka berjalan dengan perlahan sekali mereka bergerak, sudah pasti akan tersusul. Ditambah lagi dengan sebuah keadaan yang luar biasa, yang membuat mereka makin takut dan sangat cemas sekali. Di hadapan mereka, di depan mereka bukan jalan lagi, bukan padang gurun, tetapi ada sebuah laut yang besar, yang terbentang luas, namanya Laut Teberau. Di sanalah terjadi. Secara logika manusia, sudah pasti daripada mereka akan dicapai kembali oleh pasukan daripada Firaun ini. Tetapi lihat cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tadinya Allah memimpin di depan. Dikatakan malaikat Allah kemudian dia ke belakang. Ke belakang barisan. Ke belakang rombongan. Ya, lihat. Tetapi terang Tuhan tetap ada di depan. Tiang awan tetap ada. Kemudian malaikat Tuhan mundur ke belakang. Dia membuat sekat yang sangat-sangat hebat sekali. Yaitu sebuah kegelapan, sebuah kepekatan yang tidak dapat ditembus oleh orang manapun juga. Ya. Sehingga pasukan daripada Firaun hanya berputar-putar, tidak bisa menembus. Karena ada sebuah gap, ada sebuah bentangan yang gelap yang memisahkan antara orang Mesir dengan orang Israel pada waktu itu. Semalam-malaman bangsa itu kemudian bangsa itu melewati Laut Teberau yang telah dikeringkan oleh Allah lewat angin yang besar. Mereka semalam-malam menyeberang lewat jalan yang baru yang disiapkan oleh Allah. Oh, luar biasa. Tapi pasukan Firaun tidak dapat menembus itu. Bukankah ini sebuah keajaiban, kedahsyatan yang luar biasa? Lihat, ketika ada kuasa ilahi lah yang membentengi hidup saudara dan saya. Maka itu jangan perlu khawatir, jangan perlu cemas akan keadaan-keadaan yang hari-hari ini begitu merisaukan. Ya, tetapi apa yang patut untuk kita kerjakan? Milikilah iman. Ya, sebagaimana nasihat daripada Rasul Petrus tadi. Dipelihara kekuatan oleh karena apa? Karena imanmu sementara kau menantikan keselamatan yang telah tersedia. Keselamatan sudah disediakan. Maka daripada itulah mari kita menanti waktu Tuhan.
berdasarkan pertolongan Tuhan. Melalui apa? Melalui pemeliharaan iman percaya kita. Makin hari kita makin bertumbuh dalam pengenalan yang akan benar. Namun sekarang bagaimana ekspresi? Lihat, bagaimanakah ekspresi hari-hari ketika kita sudah mengalami iman yang diteguhkan, dikuatkan. Secara otomatis ekspresinya harus ditampilkan, bukan dibuat-buat, tetapi merupakan sebuah aliran-aliran yang begitu mengalir dalam hidup orang percaya, yaitu bergembiralah. Nah, inilah kalau dalam kutipan New International Version dikatakan greatly rejoice, greatly rejoice. Jadi sukacita yang besar, bergembiralah, bersukacitalah, bukan sekedar tersenyum, bukan sekedar tertawa, tetapi ada kegembiraan yang lahir daripada ketulusan iman percaya itu. Ini yang harus diekspresikan, harus ditampilkan dalam setiap keadaan apapun. Memang sulit, pasti daging sangat sulit untuk menerima akan hal ini. Ya, namun sekali lagi saya mau katakan, saudara dan saya bukan hidup hanya di dalam daging ini, tetapi ada kekuatan roh Tuhan. Ada kodrat ilahi yang sedang saudara dan saya sandang, yang sedang saudara hidupi sampai hari ini. Ayo, kodrat ilahi itulah yang akan memberikan kemampuan bagi saudara dan saya untuk tetap bergembira, bersukacita dalam kondisi apapun. Baik kondisi senang, susah, aman, terancam, dalam bahaya, dalam sakit, apapun kondisinya. Ayo, tetap bergembiralah, kata firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Ya, bergembira. Kenapa? Karena iman itulah yang memunculkan, memberikan kekuatan. Jadi iman memberikan sebuah pengharapan yang baru. Bukankah iman artinya dalam sesuai dengan surat Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar pengharapan yang tidak kita lihat, tetapi bukti segala sesuatu yang kita percaya. Nah, ada buktinya iman kita. Luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, apapun pergumulan kita, apapun persoalan dalam hidup ini, sekali lagi kembangkan, implementasikanlah iman yang sejati, iman yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara sekalian. Bukan dibuat-buat, tidak, tapi sekali lagi hasil daripada pekerjaan Allah, yaitu kuasa ilahi dan janji-janji ilahi, sehingga memunculkan, menghasilkan kodrat ilahi dalam diri orang-orang percaya. Wow, luar biasa, luar biasa. Yang kedua yang harus menjadi implementasi adalah memiliki ketaatan. Nah, ini ketaatan. Mari saya mau bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14 dasarnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Allah. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Ini nasihat Rasul Petrus. Yang kedua, taat. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau tadi hiduplah sebagai orang-orang yang artinya yang memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik adalah taat. Sesuai dengan firman Allah, tidak ada lain. Hidup dalam ketaatan. Ini nasihat daripada Rasul Petrus. Luar biasa. Siapkanlah akal budimu. Siapkanlah hidup saudara dan saya. Siapkanlah hati dan pikiran kita. Siapkanlah emosi-emosi kita. Semuanya dalam bentuk yang namanya ketaatan. Ketaatan bukan hanya lewat perkataan. Ucapan saya taat-taat. Tapi perilaku berbeda. Pola pikir berbeda. Niat masih berbeda. Hati juga banyak menyimpan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah orang yang taat. Artinya orang bukan sekedar dia mematuhi peraturan atau tunduk kepada sesuatu kekuasaan. Tidak, tetapi lebih daripada itu.
ketaatan itu menghasilkan ketulusan di dalam hati nurani, maka dikatakan siapkanlah akal budimu. Artinya apa? Akal budi bukan untuk hal-hal yang duniawi, bukan untuk mengumbar hawa nafsu atau keinginan-keinginan daging ini menurut keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ya, tidak. Tapi firman Allah mengajarkan menguasai diri. Menguasai diri, berbicara menaklukkan diri kepada ketaatan, kepada otoritas tertinggi kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun saudara mengalami ketidakadilan, sekalipun saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidup ini, bahkan sudah menjadi korban ketidakadilan, namun saya mau katakan, mari jangan dilihat daripada segi dagingnya ketidakadilan, tapi lihat ini sebagai proses yang sedang Allah kerjakan untuk membentuk kodrat ilahi ini makin hari makin bersinar, makin hari makin serupa dengan Kristus Yesus. Bukan kekuatan saudara, bukan kemampuan kita. Hamba Tuhan juga bisa jatuh, orang hebat bisa jatuh. Belum menjadi jaminan. Orang yang berbicara Tuhan, kata seorang hamba Tuhan katakan, orang berbicara Tuhan, berbicara Yesus tiap hari, belum tentu hidupnya mengenal atau bergaul intim dengan Tuhan. Namun orang yang senantiasa berdiam diri di hadapan Tuhan, dia akan dibangunkan kerohaniannya, sehingga hidup kerohaniannya makin efektif, makin berdampak, makin mujarab, dan makin manjur hidupnya. Luar biasa, ya. Jadi taat, hidup dalam ketaatan. Nah, jadi siapkan akal budi, firman Allah. Referensi saya ingin menjadi catatan, siapkan akal budi, Efesus pasal 5 ayat 17, Efesus pasal 5 ayat 17, yang dimaksud dengan siapkan akal budi adalah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi siapkanlah akal budi ini, jangan diisi dengan hal-hal yang hawa nafsu, diisi dengan keinginan daging saja, tetapi mari kita siapkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Memang tidak enak, memang tidak nyaman untuk hal ini. Ada korban, mengalahkan daging, mengalahkan kesenangan, untuk duduk diam berdoa, untuk melakukan firman Allah, untuk doa puasa dan sebagainya. Perlu ketekunan. Tapi hasilnya Bapak Ibu sekalian, sangat berbeda sekali. Sangat berbeda saya mau katakan. Mari, bagi yang belum terlibat lebih dalam lagi, akan pengenalan akan dia, mempersiapkan akal budi kita untuk dibentuk di proses sehingga memiliki kodrat ilahi tadi. Saudara dan saya perlu bayar harga. Perlu bayar harga. Namun demikian, ada upaya yang besar yang akan menanti. Jangan menyesal ketika melihat orang lain, ketika melihat saudara-saudara kita yang begitu tekun dan setia, sekalipun dalam penderitaan, dalam kesederhanaan. Tapi ketika Allah melawat umat manusia, mereka akan diangkat, mereka akan dimuliakan, mereka akan terima mahkota yang daripada Tuhan. Tetapi yang tidak berani bayar harga, mereka akan terkikis, akan terbuang. Percaya akan hal ini. Percaya, jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Akhir zaman ini jangan main-main. Jangan kita santai-santai. Jangan turuti akan apa yang menjadi daging kita, kesenangan-kesenangan kita sekalian. Mari, berubahlah. Masuk masa zaman yang era yang baru, new normal. Ya, kita mensiasati normal bukan sekedar gaya hidup lahiriah saja berubah, tapi gaya hidup rohani kita juga harus berubah. Ya, mari siapkan akal budimu. Untuk apa? Untuk dibentuk, ya, untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengerti saja, yaitu orang yang diajar. Untuk mengerti, kita perlu diajar, kita perlu belajar, kita perlu ujian, kita perlu proses dalam hidup ini. Percaya akan menghasilkan kekristenan-kekristenan yang berkualitas. Ini menjadi sebuah kerinduan daripada Tuhan Yesus. Ada contoh menarik. Mari, saya bacakan contoh. Contoh 1 Petrus pasal 2. Iya. Ayat 13.
dan ayat 15. Nah ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan 15, contoh ketaatan, anjuran Rasul Petrus, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tunduklah karena Allah. Ini. Penundukan diri, ketaatan kita kepada hal yang kelihatan, sederhana, peraturan pemerintah, hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah, larangan-larangan, mari kita taati. Bukan kita takut kepada pemerintah, tidak. Sekalipun pemerintah lalim, mohon maaf, sekalipun pemerintah lalim, saudara dan saya tetap taat. Itu, tidak ada alternatif lain. Jangan menghakimi pemerintah. Lihat, jangan menilai pemerintah. Seolah-olah pemerintah tidak adil, pemerintah tidak bijak, pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada batas-batas kenormalan. Ada banyak pendeskripsian terhadap pemerintah, kritik-kritik terhadap pemerintah yang hari-hari ini beredar. Namun sebagai orang percaya, orang Kristen, saya himbau, mari jangan sekali-kali kita menilai atau menghakimi pemerintah. Tapi firman Allah mengajarkan, tunduklah karena Allah. Oleh karena tunduk kita kepada Allah, kita menempatkan pemerintah ada sebagai sebuah regulasi yang mengatur daripada kehidupan di negeri kita tercinta ini. Saudara-saudara saya, bukan hanya sekedar kita tunduk, tapi mari kita doakan pemerintah kita. Supaya para pemimpin bangsa kita, pemimpin tertinggi presiden kita, diberikan sehat-sehat oleh Tuhan. Bahkan hikmat yang daripada Allah, supaya dapat memerintah dengan baik. Lihat, Allah sanggup mengubah, Allah sanggup. Ya, jangan tunduk pemerintah oleh karena Allah. Saudara taat peraturan lalu lintas, ya, oleh karena apa? Bukan karena ada polisi, bukan karena petugas kita taat, tidak, tapi karena Allah. Semuanya orientasinya karena Allah. Ini contoh ketaatan yang digambarkan oleh Rasul Petrus. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ya. Tadi yang pertama adalah milikilah iman, yang kedua milikilah ketaatan, dan yang ketiga milikilah kasih. Ya, kasih yang sudah tidak asing lagi. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Milikilah kasih. Ayat ke-8 mengatakan demikian, 1 Petrus pasal 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sekalipun saudara dan saya secara lahiriah belum pernah berjumpa dengan Yesus, tapi tahu pasti Yesus yang kita jumpai lewat rohani-rohani kita masing-masing. Lewat pengenalan kita akan firman Allah. Itu sudah cukup menjadi perjumpaan pribadi dengan saudara-saudara. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengembangkan yang namanya kasih. Lihat contoh daripada para orang percaya di perantauan yang dikirimi surat oleh Rasul. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Yes. Mengasihi Tuhan sesuai dengan hukum kasih. Yang terutama pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Kasihilah dia. Ini. Mengasihi Allah itu yang paling utama. Lewat apa? Lewat ketaatan, lewat kesetiaan, lewat iman percaya saudara-saudara dikembangkan terus. Maka seiring dengan pertumbuhan kasih kita kepada Allah, yang makin hari kita makin rindu kepada dia, maka itu pun akan terimplementasi kepada kasih kepada sesama kita. Ada kepedulian yang bertumbuh. Ada sebuah sikap-sikap yang patut untuk kita kembangkan.
Sehingga saudara dan saya memiliki sebuah kepedulian terhadap sesama. Ya, saudara tidak akan tahan. Kita tidak dapat tahan melihat orang menderita, melihat orang menangis, melihat orang minta tolong. Rasanya kita ingin terus akan terulur. Ini salah satu bukti. Ada kasih dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana Kristus telah mengasihi saudara dan saya. Itulah sebagai dasar awalnya. Kasih Kristus itulah yang memulai. Ya, kasih Kristus yang memulai. Bukan kemampuan, bukan kekuatan kita. Tetapi sekali lagi, hanya oleh karena kasih Kristus yang telah memulainya. Ya, yang telah menyerahkan nyawanya sehingga dia memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena kasih Kristus kita bisa mengasihi. Saya tidak kembangkan kasih lebih dalam lagi. Tapi saya percaya ketika kedua hal di depan tadi ada iman dan ada ketaatan. Pasti kasih pun akan mengikuti seiring dengan pertumbuhan yang akan terjadi. Kasih secara mengalir. Terlebih kasih yang agape. Kasih yang berkorban. Sebagaimana Kristus Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya. Luar biasa pada pagi hari ini. Inilah ketiga implementasi yang harus kita kembangkan. Yang harus kita miliki. Sebagai bukti saudara dan saya adalah memiliki yang namanya kodrat ilahi. Sehingga kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang efektif di tengah-tengah akhir bangsa, di tengah-tengah negeri kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita masing-masing. Sehingga akan berdampak. Sebagai penutupnya, saya mau kutip 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Sebagai ayat penutup. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-10, demikian firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Wow, marilah saudara-saudaraku, kata Rasul Petrus, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan? Tugas panggilan kita. Ya, panggilan dan pilihan kita makin hari makin teguh. Supaya ketika kita melakukannya, maka engkau tidak akan tersandung. Artinya tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah engkau tergelincir kepada perkara-perkara yang membawa daripada maut atau membawa daripada amarah, daripada kasih Tuhan Yesus. Maka daripada itu, saudara, sudahkah kita memiliki karakter tadi yang menunjukkan ya bahwa saudara dan saya memiliki kuasa ilahi dan kemudian dikemas juga oleh janji ilahi sehingga menghasilkan yang namanya kodrat ilahi tersebut. Sehingga mewujudkan. Dan akhir daripada semuanya itu. Firman Allah tadi mengatakan. Supaya mereka berbalik. Supaya mereka memuliakan Allah. Lihat. Memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Allah sangat rindu sekali. Seluruh isi bumi ini. Manusia ini diselamatkan. Baik yang jahat. Baik yang menolak. Bahkan yang membenci, yang membunuh Yesus. Selalu Yesus memberikan kasihnya bagi mereka. Yesus sangat sedih sekali ketika ada satu jiwa yang binasa. Dia mau semuanya untuk diselamatkan. Kita tidak diajarkan untuk membenci, kita tidak diajarkan untuk menghakimi atau mengadili orang lain oleh karena hal-hal yang dikerjakan. Tidak, tapi kita mendoakan. Kita berharap supaya mereka juga bertobat sesuai dengan keinginan hati Yesus, yaitu supaya mereka memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Gereja Tuhan harus menjadi agen perubahan dalam kehidupan dunia akhir hari ini. Dimulai bukan dengan orang lain. Mari kita mulai dengan kehidupan kita. Diri kita masing-masing. Milikilah 3 implementasi tadi. Saya percaya saudara dan saya kita akan dikuatkan terus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang marilah saudara-saudara sekalian, kita boleh merenungkan sejenak akan apa yang telah kita jalani selama ini. Sudah begitu lamakah kita menjadi orang percaya? Mungkin sudah cukup lama kita menjadi orang Kristen. Bahkan kita berjemaat, bahkan melayani daripada pekerjaan Tuhan dengan berbagai aktivitas kegiatan gereja. Namun itu semua tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan sebuah perubahan-perubahan, sebuah kehidupan yang diperbaharui, kehidupan kekristenan kita yang efektif.
itulah yang akan berdampak. Bukan dampaknya bagi diri kita sendiri diselamatkan. Tidak. Tapi Tuhan mau kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menyelamatkan setiap jiwa-jiwa melalui sikap, melalui karakter kita. Terlebih melalui kodrat-kodrat ilahi yang Tuhan sudah taruhkan, tanamkanlah dalam setiap pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini, mari kita mengubah kehidupan kita. Jangan berdiam diri lagi. Jangan kita tinggal dalam zona nyaman lagi. Tapi mari kita keluar. Mari kita bergerak. Meraih kemenangan. Sekalipun dalam masa-masa sulit ini. Saya percaya Allah Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Allah yang sederhana sudah hamba sampaikan Tuhan. Dalam kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu. Tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas itulah yang akan menjangkau semuanya, setiap saudara-saudara kami, para pemirsa, para pendengar, bahkan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Kau sudah lawat mereka Tuhan, untuk mereka juga mengambil bagian dalam hidup kodrat ilahi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada di antara kami yang lemah iman, Tuhan tambahkan iman percayanya. Apabila ada di antara kami yang kurang dan tidak taat Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi pribadi-pribadi kekristenan yang taat kepada Tuhan. Apabila di antara kami kekurangan kasih Tuhan, mari kasih Kristuslah yang sudah menjangkau, sudah menjamah setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekali lagi Tuhan, bagi seluruh orang percaya yang pada pagi hari ini, yang menyaksikan tayangan ibadah ini Tuhan. Hamba doakan supaya mereka dijamah oleh kuasa Tuhan, sehingga hidup mereka Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang efektif Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Roh Kudus yang mengerjakan terus. Dan sekarang kami boleh mengakhiri daripada ibadah ini. Marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan yang sah dalam iman. Marilah kita menyudahinya dan seraya kita mau terima berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Di dalam persekutuan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, yang akan memberikan kekuatan kemampuan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kodrat ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatnya tercurah bagi kami sekalian. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.